banyak sekali korban. Tunggu. Ada satu makhluk lagi yang coba masuk nih. Aduh. Darah bayi, darah bayi, darah bayi, darah bayi. Darah bayi, darah bayi, darah bayi. Saya lihat Ning udah ketakutan sekali sebenarnya. Ning, saya lihat benar-benar kamu loh untuk ngelakuin ritual dan kamu disukai oleh makhluk ini yang dahsyat. Benar-benar masuk dan dia benar-benar kuasain tubuh kamu loh, Ning. Ning, kamu masih belum jujur sama saya. Kamu masih ada barang lain nih ya yang kamu masih bawa ya. Boleh saya lihat apakah itu? Ning, kamu ingin berubah beneran kan, Ning? Iya, Kak. Boleh saya lihat apa? Saya duduk kembali. Ini bagaimana bukannya? Oh, ini minyak. Iya. Itu apa, Ron? Oh, ini minyak bulu perindu. Iya. Minyak bulu perindu. Dan ini kartunya. Ini kartu untuk. Ini saya tidak perlu. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Nggak ada isinya. Ini saya akan bakar. Apa? Matilah, kebakar semuanya. Dari api kembali ke api daya. Dia baik-baik aja, Roy. Udah Baik-baik. bisa di... Ini Tolong. dia apa? Dilepas ini, kasihan. Ning. Ning, sadar, Ning. Balik sini. Balik, Roy. Roy Kiyoshi. Ning, lihat Roy. Udah tenang. Udah bagus. Ini disimpan saja, nggak penting. Saya nanti bakar. Salah satu makhluk halus pengen mencoba memasukin Ning, tetapi tidak bisa karena saya sudah bakar kartu lintriknya. Saya merasa di sini dalam penerawangan batin saya, dia sudah terbebas dari makhluk halus untuk sementara. Maksudnya sementara, Roy? Masih ada kelanjutan kisah berikutnya kalau Ning masih melakukan ritual-ritual lagi ya. Saya di sini berpesan buat Ning, kamu bebaskanlah semua diri kamu dari yang bersifat supranatural. Karena kamu nih di sini besar banget energinya dan ini menguasai Ning. Banyak reaksi di sini yang mengejutkan saya, penampakan juga banyak dan kemudian sakitnya Ning teriak-teriak. Apa yang ingin disampaikan buat Roy Kiyoshi? Iya, Kak. Saya tuh pengen banget gimana caranya dibantu buat supaya saya bisa lepas dari perjanjian ritual-ritual itu, Kak. Barang-barang yang ada di rumah sisanya dibuang. Saya ngelihat juga ada kain juga. Kain sarung tapi. Iya, tapi emang apa bisa kalau saya ngebuang sendiri Bisa. dan anak saya akan tetap baik-baik aja? Betul sekali. Tepat sekali 100%.
Saya pengen kamu juga berbagi baju-baju bekas kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Saya lihat Ning nih udah bersih nih sekarang nih. Pertahanin nih, jangan yang kayak tadi nih. Ningnya udah dipengaruhi yang enggak. Tapi sekarang udah sadar nih. Tadi ada sempet kilauan cahaya mau masuk lagi ke penonton, tapi pergi lagi. Karena di sini juga banyak lilin. Jadi itu sepatu itu akan membuat seolah langkah Ning ini menjadi langkah yang baru dalam hidupnya gitu ya. Amin. Seperti itu nih. Lawan. Saya ngeliat satu lagi nih. Kau masih simpen bunga ya? Bunga-bunga kering di rumah. Iya. Ya, ada itu tolong bunga-bunga. dibuang semua ya. Saya mau itu dibuang semua. Iya. Itu bunga apa, Roh? Saya ngeliat itu bunga kantil dan kamu pernah makan juga loh ini bunganya. Ya. Jangan diulangi lagi ya, Ning. Jangan makan bunga kantil di malam hari lagi. Karena saya nggak mau Ning ini dikuasain ini. Ini cukup aja ya Roy yang bantu. Ning tugasnya jadi Ning yang biasa dan cari kerjaan yang beres lagi. Nggak usah pakai pengasihan pelet laki-laki sampai laki-laki setengah gila. Dan nggak usah ritual-ritual untuk apa itu ngecap ya namanya kalau bahasanya untuk mendalami ilmu itu. Kemudian kamu jadi cantik dan laki-laki semua udah. Sorry, saya nanya lagi terakhir. Ning, saya butuh kejujuran di sini, Ning. Sudah berapa banyak korban semuanya dari yang awal? Ada 12. 12. Ya. Bukan 19 ya. Saya ngelihat ada angka 19. Itu jumlah yang sangat banyak banget. Iya, saya udah sering banget ngelakuin itu soalnya. Jadi yang saya ingat yang 12 ini yang saya kuras sampai habis, yang benar-benar sampai rumah tangganya berantakan. Nah, mungkin yang Sayang. Ning. sampai 19 itu yang saya tinggalin gitu aja. Oh, baik. Saya ngerti. Yang 19 sebenarnya belum terhitung, belum sampai gimana gitu ya. Masih ya. Ya, nggak sampai rumah tangganya berantakan, saya yang udah ninggalin dan saya Oh, yang 12 cari itu korban baru. udah 100% udah Iya. Sampai dieretin, habis. ambil hartanya Iya, sampai habis. Dan sampai kamu istrinya ditinggalin, dan istrinya juga dia ngelihat istrinya tuh yang kayak jelek banget dan sampai enek, sampai nyariinnya tuh nyariin saya Nyariin terus Ning, tiap ya. hari kalau nggak ketemu saya bener-bener kayak orang gila. itu namanya 12 ini. peletnya bener-bener nyantol gitu. Iya bener. Itu makanya tuh Ning, kamu udah harus lepasin semuanya. Udah. Iya. Iya itu jahat banget loh, udah berapa belas rumah tangga, Iya. belum korbannya anaknya. Iya. Anaknya. Aduh banyak banget itu yang dikorbankan. Iya bener, makanya saya nyesel banget. Menyesal nggak nih? Nyesel banget. Nyesel ya? Iya. Janji ya Ning sama diri kamu sendiri ya Ning. Iya. Supaya Ning jadi orang baik lagi. Jangan morotin harta orang. Iya. Nanti suatu saat kamu juga akan dipelorotin. Atau bahkan bukan dipelorotin tapi habis uangnya. Nanti nggak bisa bayar uang sekolah dan segala macam. Iya. Ingat pesan saya ya, Regiosi. Saya senang sekali ketemu Ning karena saya berhasil menjauhkan ini di tubuh Ning. Iya, makasih. Jika terakhir ada yang mau disampaikan pesan buat Ning? Ya mudah-mudahan apa yang dibilang sama Mas Roy dilakuin beneran sama Mbak Ningnya. Apa yang tersisa di rumahnya bener-bener Dibuang. dibuang, terus siap-siap menuju langkah baru yang lebih baik lagi lah. Iya, Ning udah bisa meninggalkan bisa. Mata Batin. Terima kasih Ning telah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga nggak ada Ning yang berikutnya. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Itulah kisah Ning. Kesengsaraan yang dihadapinya membuat dirinya menemui jalan buntu. Hal ini memberi pelajaran bagi kita bahwa jalan pintas tak selamanya menuntaskan masalah. Harta memang membuat seseorang menjadi buta. Tak berpikir resiko hingga menghalalkan segala cara yang pada akhirnya kehilangan keluarga yang ia cinta. Sebuah tragedi bunuh diri terjadi di sebuah bangunan rumah seorang karyawan pabrik. Konon kabarnya arwah dari pelaku bunuh diri ini terus gentayangan dan mengganggu penghuni rumah tersebut. Saat ini sudah ada Vicky Nitinegoro dan juga Sarah Wijayanto yang akan membuktikan eksistensi makhluk gaib di tempat tersebut. Bangunan yang sudah lama terbengkalai kerap mengundang misteri. Salah satunya pusat perbelanjaan ini. Menurut cerita, tanah di bawah bangunan ini adalah kuburan. Ketika masih beroperasi dulu, tak jarang pengunjung dan penjaga toko diganggu oleh makhluk astral. Ada satu cerita yang membuat saya merinding. Bahwasanya dulu ada pengunjung yang terjun bebas dari lantai 3. Dan dia tewas di tempat. Kita dari ujung ya kali ya. Coba melihat. Kalau tadi sambil jalan ke atas sih, ininya di kuping ada suara perempuan yang cekikikan gitu, dan nggak hanya satu sosok tapi ada beberapa gitu. Ini menurut cerita katanya sudah lewat dari 10 tahun kayak gini ditinggalkan, dan itu wow, kamera deh di depan ini kaca ini. Oke. Kok malu? Rambutnya diikat, tapi kesampingin segini, nggak terlalu panjang ya, hanya sampai segini. Bajunya kayak ada motif. Hah? Ini baru nih. Ini aku lagi nanya, kenapa kamu di sini? Kok dibuang? Kok dibuang sih? Dia bilangnya gini, nggak ada yang pernah datang lagi mengunjungi aku. Mengunjungi di mana? Namanya apa? Apa sih? Kok panggilannya? Apa sih? Apa ya? Sukanya di situ, katanya dia. Iya, ini tempat kamu. Enggak, kita nggak mau ini kok. Bukan mau gangguin. Coba deh, ada mata. Kepalanya tuh gini. Kenapa ya pada ngumpet, takut sama yang di situ? Takut sama yang itu siapa?
Di sebelah sana, di sebelah sana. Di sana ya. Sumpah ya, ini kan kepala, ini kan boneka ya. Tahu nggak apa? Di sini nih. Nih. Aku pikir tadi ada kru kita loh di sini. Sumpah. Ada. Nggak mungkin. Di sini berdiri. Enggak, gini nyender gini. Nungguin. Kaki. Jelas. Pasti yang ada di sini tuh udah pada tertarik menuju ke arah sini. Kesini aja, kita nggak bisa ke sana. Ke sana. Nggak apa-apa nih. Ada yang lari-lari dari kayak ngajak main tak umpet. Kayaknya kalau dari ceritanya banyak dulu tenan yang kerja di sini, orang-orang yang kerja di sini tuh kesurupan katanya. Ini kalau dari secara energi udah pasti karena banyak dari mereka yang merasa marah. Nah itu entah kenapa ya, nggak tahu, belum tahu kenapa. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak bisa gitu. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak bisa gitu. Bau ya? Bau apa ya? Kok bau banget sih? Ini low ceiling banget. Aku nggak suka low ceiling. I don't like. Oke. Ada nyium bau juga nggak? Ini bau banget loh. Bau amis. Ini sekarang berdiri di sebelah kanan. Kepalanya nggak ada setengah. Dia nggak mau cerita ya. Aku tanya dari tadi, kenapa kamu di sini gitu. Masih belum terbuka. Dia ngajak main, cuman takut kepalanya hancur. Udah ya, nanti dulu ya. Kayaknya sosok laki-laki, anak laki-laki itu sukanya di sini ya. Aku nggak berani ngeliat, aduh, ngilu ngeliat kepalanya. Ini tempat main dia ya. Selantai ini dia suka main di sini katanya. Dia nggak suka kalau ada yang kesini. Ini tuh, oh ini paling bawah ya. Jadi nggak bahaya buat ini ya. Tapi nanti jangan boleh turun sini kali ya, yang mau pembuktian ya. Harus ditutup. Ini apa ya? Ada ruangan lagi ya? Wow. Ada yang ini mau coba. Kayaknya yang anak cowoknya mau ikut, tapi ditarik sama si yang cewek juga. Aduh. Guys. Ini nggak kebuka kan pintu tadi? Hah? Angin nggak mungkin dong. Kamu di sini,
Kalau mau di sini main sama aku. 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 Kalau ini di sini main sama aku. Kayak gitu energinya. Maksa. Ya, kayak gitu energinya. Di atas tadi kayak lari-lari, ya ngajak main juga. Tapi ini sih, kayaknya karena dia deh, nggak tahu kenapa ya. Tapi ini dia, ini ngajak mainnya nggak lucu tuh nggak? Malah kalau yang di atas tuh malah lebih yang ketawa-ketawa. Ini awalnya kasihan, ngeri gua. Udah ya, kita langsung melakukan pembuktian. Kita pasang kamera di sini ya.